penderita kanker paru itu bukan berarti selesai, ya. Harapan itu masih ada, ya. Kenapa? Karena memang pengobatan kanker paru itu semakin inovatif dan semakin berkembang dengan pesat, ya. Kalau dulu saat saya sekolah, ya, kanker paru itu masa tahan hidupnya 6 bulan, ya, bahkan mungkin lebih pendek. Tapi saat ini banyak kita temukan pasien-pasien kanker paru, ada yang 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun. Halo Healthies, dimanapun kalian berada, tentunya kami mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di Kemenkes, podcast yang didedikasikan dari Kementerian Kesehatan khusus untuk Healthies semua yang ada di rumah tentunya. Dan di edisi kali ini tentunya Kemenkes hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan informasi yang paling akurat tentunya berdasarkan fakta seputar isu kesehatan. Dan Sobat Healthies dimanapun kalian berada, sebelumnya perkenalkan saya Wildan yang tentunya akan menemani Kemenkes edisi kali ini. Nah, di edisi kali ini Healthies semua kita akan membahas seputar isu yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Mungkin ini sangat dekat kaitannya dengan kita sebagai manusia ya, karena ini adalah kegiatan-kegiatan atau salah satu isu kesehatan yang sangat dekat kaitannya dengan kita semua. Nah, kalau kita mendengar kata kanker paru, apa yang akan terlintas di benak kita? Tentu mungkin ada beberapa healthies yang menonton akan berpikiran langsung dengan, oh, perokok, kemudian juga mereka yang, atau perokok pasif itu juga pasti akan langsung ada di telinga mereka. Nah, hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam, membahas, mungkin juga akan meluruskan isu-isu yang beredar, sekaligus mengklarifikasi apakah betul hanya perokok atau perokok pasif saja yang akan terdampak dari kanker paru itu sendiri. Nah, sudah hadir bersama saya di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini ada Dr. Andika Chandra Putra, PhD, dokter spesialis paru, konsultan onkologi toraks. Selamat datang dokter. Terima kasih Mas Wildan. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Ibu Susan, perwakilan dari Cancer Information and Support Center atau CISC. Selamat datang Ibu Susan. Terima kasih Mas Wildan. Sehat Ibu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Salam sehat selalu ya Ibu ya. Nah, Healthies, untuk memulai edisi kali ini kita akan terlebih dahulu ngobrol sama dokter ya dok ya. Untuk memulai sesi kali ini saya akan mengeluarkan sebuah data dulu dokter. Di tahun 2024, Global Can itu mengeluarkan data bahwasannya kanker paru dok, ini merupakan penyebab kematian akibat kanker tertinggi kedua di Indonesia. Dan bahkan ini menyumbang sekitar setidaknya 18,8% dari seluruh kematian akibat kanker. Dan yang lebih mengkhawatirkan dok, sebagian besar dari pasien tersebut mengetahui penyakitnya ini ketika mereka sudah berada di stadium lanjut. Nah, kalau dari dokter sendiri sebagai spesialis kanker paru khususnya, menurut dokter apa faktor yang menyebabkan angka tersebut menjadi sangat tinggi dan kemudian seberapa penting sebetulnya kewaspadaan masyarakat khususnya di Indonesia ini untuk lebih aware terhadap kanker paru itu sendiri dok? Ya, terima kasih Mas Wildan. Jadi memang tadi menarik yang Mas Wildan sampaikan bahwa kanker paru itu erat kaitan dengan merokok. Perokok ya. Tapi perlu diingat tidak semua kanker paru merupakan perokok. Oke. Nah, jadi artinya semua orang dengan faktor risiko ya tentu harus waspada terkait dengan kanker paru ini ya. Memang kalau kita lihat kanker paru itu seringkali pada stage awal atau pas stadium awal itu tidak ada gejala, ya. Baru akan menemukan gejala kalau sudah lanjut, ya. Pasien akan mengeluh batuk ataupun sesak nafas, ya. Jadi intinya pada beberapa kondisi kenapa kanker paru itu kita mortalitinya buruk, ya, atau angka kematian tinggi karena banyak kasus-kasus kanker paru kita temukan pada stage lanjut, dan stage awal itu tentu akan memberikan penyembuhan yang baik ya dibandingkan stage lanjut ya, dan yang paling penting juga kewaspadaan pada pasien-pasien dengan faktor risiko. Jadi tentu berbeda orang dengan menunggu keluhan ya dengan lebih aktif
dan waspada terhadap Risiko. risikonya. Iya. Ini menarik sekali, dokter, bahwasanya tadi sudah diluruskan ya, dok. Tadi sebetulnya saya pengen tanya, apakah memang hanya perokok saja yang akan istilahnya terancam untuk mendapatkan kanker paru ini sendiri, tapi sudah terjawab. Tapi sebetulnya dokter, eh, sebetulnya secara spesifik siapa yang paling harus berwaspada untuk kanker paru itu sendiri? Ya, tentu kita tahu bahwa merokok itu merupakan faktor risiko terbesar pada kanker Terbesar. paru. Ya, tapi sayangnya beberapa faktor risiko yang lain yang berhubungan dengan kanker paru itu masih berada di sekitar lingkungan kita. Kita tahu perokok pasif, ya, atau kemudian paparan polusi udara, atau kemudian polutan dari pabrik dan sebagainya, itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadi kanker paru. Bukan hanya pajanan terhadap polusi udara saja dan merokok, tapi juga ada faktor genetik. Oke. Ya, pasien orang-orang dengan memiliki keturunan kanker, ya, apalagi kanker paru, memang risiko untuk terjadi kanker paru lebih besar. Ya, samping juga ada namanya paparan asbes, ya, atau ada zat-zat radon yang merupakan faktor risiko untuk kanker paru. Dan perlu juga diingat usia, ya, terutama pada usia di atas 45 tahun merupakan risiko yang tidak dapat kita modifikasi, ya, untuk terjadi kanker paru. Oke, baik. Ini semakin menarik sekali. Sebetulnya memang banyak sekali berarti ya, dok, ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kanker paru itu sendiri. Tadi ada genetik, kemudian juga lingkungan sekitar itu menjadi salah satu faktor terbesar juga, dok. Dan sebetulnya ini juga sesuai yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya banyak pasien-pasien itu yang belum sadar ketika sebetulnya mereka sudah terjangkit kanker paru, namun karena mereka merasa, saya masih sehat, saya tidak ada gejala. Nah, ini juga banyak yang timbul persepsi nih, dok. Banyak yang menyamakan bahwasanya kanker paru itu katanya sama dengan TBC, terus juga katanya kanker itu menular, kemudian juga kalau tidak ada gejala itu tidak masalah. Mungkin bagaimana dokter bisa mengklarifikasi hal-hal tersebut? Ya, tentu sekali lagi banyak sekali mitos di masyarakat kita yang harus kita luruskan, ya. Makanya penting kita melakukan edukasi seperti ini, ya. Beberapa hal memang kaitan dengan TB paru yang saat ini merupakan salah satu program nasional yang kita lakukan. Memang keluhan, ya, penyakit paru dan respirasi itu hampir sama, ya. Banyak pasien kanker paru maupun pasien TB paru itu mengeluh batuk ataupun mengeluh sesak nafas. Sehingga itulah penting kita melakukan konsultasi ke dokter yang berkaitan, ya, untuk mengkonfirmasi dan memastikan keluhan-keluhan tadi, ya, sehingga tidak miss terhadap keluhan yang disampaikan tadi. Karena memang banyak sekali di masyarakat kita yang merasa, ini batuknya batuk biasa saja, ya, atau kemudian sesaknya mungkin sesak karena kecapean, atau karena makanan yang kurang, yang nggak enak, sehingga karena kondisi-kondisi tersebut yang pasien tidak waspada. Oke. Iya, itu semakin menarik sekali bahwasanya memang ketidak-awarean ya, dok, ya, ketidakpahaman juga, atau mungkin merasa selalu baik-baik saja. Dan ada juga, kalau saya pribadi, dok, kalau misalkan udah ngerasa sesuatu itu kadang tuh takut sendiri juga, dok. Kadang kita juga merasa takut untuk memvalidasi itu. Jadi selalu berusaha untuk memberikan afirmasi positif ke tubuh. Baik-baik aja kok, baik-baik aja kok. Padahal memang di belakang dari itu kita nggak pernah tahu kan ya, dok, apa yang akan terjadi. Nah, Healthies di rumah, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya banyak sekali faktor-faktornya, kemudian juga banyak sekali ancaman yang bisa kita dapatkan dari luar sana. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah harus waspada atau lebih aware terhadap kanker paru itu sendiri. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, untuk Healthies, jangan lupa untuk menerapkan salah satu langkah yang sudah kami usulkan, yaitu langkah cerdik. Cerdik itu terdiri dari cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus konsultasikan tadi seperti yang sudah dokter sampaikan, bahwasanya ketika ada gejala ataupun tidak ada gejala, kontrol rutin untuk check up itu penting ya, dok, ya. Betul. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Tadi udah disampaikan oleh dokter bahwasanya rokok ini menjadi faktor terbesar dari penyebab kanker paru. Kemudian rajin aktivitas fisik itu juga penting. Kemudian untuk D-nya adalah diet sehat dengan gizi seimbang.
I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Jadi 6 langkah cerdik tadi adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan setidaknya untuk mengantisipasi dan sekaligus mewaspadai dan lebih aware tentang kanker paru ini sendiri. Dan kalau misalkan kita sudah melakukan hal-hal tersebut, tentunya masih banyak hal-hal lagi yang masih kita bisa antisipasi, dan jangan lupa untuk selalu kontrol itu tadi. Baik, sebelum kita lanjut ke dokter, tentunya masih banyak sekali dok yang ingin saya tanyakan, tapi kita akan beralih terlebih dahulu ke Ibu Susan. Terima kasih banyak Ibu Susan sekali lagi sudah hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Tadi juga saya sudah perkenalkan bahwasanya Ibu Susan ini adalah perwakilan dari Cancer Information and Support Center CISC ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Betul. Mungkin boleh diperkenalkan sekaligus dijelaskan terlebih dahulu kepada Healthies di rumah, apa sebetulnya CISC ini Bu? Ya. Jadi CISC ini adalah suatu komunitas pasien kanker yang kemudian didirikan tahun 2003, tapi kita dibagi menjadi beberapa kelompok terpisah. Misalnya kelompok kanker paru, kanker payudara, jadi masing-masing kelompok tersendiri grupnya ya. Bu ya? Jadi untuk pembahasan kan lebih nyambung ya gitu. Jadi kegiatan kita di CISC ini adalah memberikan sharing pengetahuan kepada pasien-pasien ya yang mungkin masih baru bergabung atau baru didiagnosa. Kegiatan kami itu berupa ada rumah singgah juga untuk pasien kanker dari luar kota. Kemudian ada kelompok WhatsApp grup ya. Lalu kita ada kegiatan patient navigator di rumah sakit. Kemudian kita juga memberikan advokasi kepada pasien-pasien maupun masyarakat yang membutuhkan informasi. Oke, baik. Memang Cancer Information and Support Center CISC itu berarti sangat sangat lekat sekali ya dengan para penderita dari kanker itu sendiri, dan untuk saling mendukung satu sama lain, saling berbagi, dan tentunya untuk saling menguatkan satu sama lain juga ya Bu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga Bu, baik dari Healthies dan tentunya kita semua. Mungkin bisa diceritakan oleh Ibu Susan bagaimana awalnya ketika sebelum terdiagnosa, mungkin apa gejala awal yang Ibu rasakan sehingga pada akhirnya Ibu memutuskan untuk periksa dan didiagnosa sebagai kanker paru gitu. Boleh diceritakan? Mungkin sebenarnya gejalanya tuh nggak ada ya, seperti kata dokter, gejala tuh nggak terasa. Mungkin batuk 2 minggu minum obat antibiotik sembuh. Ya kan itu normal menurut saya. Jadi puncaknya itu ketika saya benar-benar sesak nafas. Jalan itu kayaknya seperti ngap-ngap gitu ya. Nah itu saya baru buru-buru ke rumah sakit, ke dokter gitu untuk periksa. Nanti dugaan sih mungkin jantung ya, karena kok ngap-ngap gitu ya, mungkin jantung. Tapi kok disuruh ronsen paru, X-ray, toraks. Nah itu ketahuannya parunya tuh berair. Nah dari situlah ya baru tindakan pengecekan lagi lebih lanjut gitu. Ternyata kanker gitu. Oke, berarti memang awalnya juga sempat mengabaikan dari gejala-gejala itu ya Bu ya? Tapi ya ketahuannya itu karena sesak nafas itu udah stadiumnya udah 4. Oh, pada Jadi saat terdiagnosa? udah lanjut. Jadi udah penyebaran juga. Jadi kok memang di awal tuh nggak ketahuan sih, yang diabaikan gitu kan. Tapi sudah sampai penyebaran kemana-mana, ke otak, ke tulang, itu udah baru ketahuan. Gitu. Oh, oke. Ini jadi memang betul fakta tadi bahwasannya memang sebagian besar dari penderita kanker paru ini justru menyadari ketika mereka sudah berada di stadium lanjut ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke Ibu Susan kembali, saya akan kembali bertanya kepada dokter. Memang salah satu dok, resiko ini kan sangat tinggi sekali. Tapi mungkin apakah ada kategori khusus dok, kelompok-kelompok siapa saja yang memang betul-betul beresiko tinggi, atau mungkin apakah ada screening awal yang bisa dilakukan ketika masyarakat ini merasa kayaknya saya ada gejala nih, di fasilitas kesehatan mungkin ada screening awal yang bisa mereka lakukan untuk Baik, jadi memang pertama kita harus bedakan dulu tentang screening dan deteksi dini. Oke. Ya, jadi kalau screening itu kita lakukan pada orang-orang dengan faktor risiko, tapi belum ada keluhan. Oke. Ya, berbeda dengan deteksi dini, kita lakukan pada orang-orang yang sudah mempunyai keluhan. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Ya.
yang kita sedang lagi gaungkan adalah pertama tentu Pak screening, ya. Karena tadi yang sampaikan Bu Susan pengalaman beliau seringkali menunggu sampai gejala itu tentu akan membuang kesempatan untuk penemuan kasus-kasus lebih awal, ya. Dan kita tahu semakin awal kita menemukan kasusnya, artinya kesempatan perbaikan itu akan jauh lebih baik, ya. Nah, berbeda dengan kalau kita menunggu keluhan, ya. Nah, kedua tentang deteksi dini, ya. Deteksi dini ini memang juga kita gaung-gaungkan karena tadi sampaikan, ya, banyak dari masyarakat kita belum waspada, masih merasa oh ini masih keluhan yang ringan-ringan saja, baru menunggu keluhannya berlanjut atau memburuk, baru kemudian segera ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan, ya. Jadi menurut saya kondisi screening dan deteksi dini ini di masyarakat harus segera kita lebih gaungkan, ya. Kemudian kedua tentang faktor-faktor risiko, ya. Tadi saya sampaikan memang faktor-faktor risiko untuk kanker paru itu terbesar tentu merokok, ya. Maka salah satu pencegahan yang kita lakukan namanya upaya berhenti merokok, ya. Kita harus gaungkan bahwa merokok itu bukan hanya menyebabkan kesakitan bagi si perokok, tapi juga lingkungan. Karena perokok pasif juga merupakan faktor risiko, ya. Juga kita menyampaikan bahwa rokok itu bukan hanya keluarga saja, tapi juga teman kerja, ya. Nah, itu juga harus disampaikan. Di samping tentu kita mengetahui faktor risiko lain, ya, polusi udara, kemudian pajanan pekerja, ya, seperti polutan atau misalnya asap-asap pabrik, itu juga merupakan faktor-faktor risiko, ya. Jadi kita sebenarnya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga Perkumpulan Onkologi Toraks Indonesia sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sudah membuat formulir screening, ya, yang akan kita sampaikan ke layanan primer, yang tujuannya untuk memberikan arahan PTB, ini loh faktor-faktor risiko yang harus kita waspadai, dan itu pun sudah kita bikin scrollingnya sehingga kemudian teman-teman di layanan primer bisa menentukan ini faktor risiko rendah, faktor risiko ringan, atau faktor risiko sedang ataupun berat, ya. Yang kemudian kalau orang tersebut memiliki faktor risiko sedang dan berat, harus dilakukan pemeriksaan screening dengan CT scan dosis rendah. Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke Ibu Susan, saya masih ada satu pertanyaan tambahan ya, Dok, ya. Mungkin pada saat kita katakanlah melakukan screening, Dok, apakah sebetulnya kanker paru ini salah satu penyakit yang mungkin bisa langsung terdeteksi, Dok? Karena kan banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana itu ketika mereka melakukan pemeriksaan pertama, katakanlah, itu ternyata belum terdeteksi. Kemudian pada akhirnya baru bisa terdeteksi ketika sudah berada di stadium lanjut itu, Dok. Bagaimana, Dokter? Ya, jadi perlu diingat tadi kanker paru itu pada stage awal itu tidak ada keluhan. Tidak. Sekali lagi tidak ada keluhan yang khas pada kanker paru stage awal, ya. Baru sudah lanjut baru akan menimbulkan keluhan, ya. Jadi penting sekali lagi melakukan pemeriksaan berkala, ya. Dan yang juga lebih penting kewaspadaan orang-orang yang memiliki faktor risiko untuk melakukan cek kesehatan berkala, terutama dengan melakukan CT scan dosis rendah, ya. Karena ini perlu diingat, kita lakukan screening itu pada orang yang tidak ada keluhan loh, Iya. ya. Banyak dari masyarakat kita tadi Mas Milan juga sampaikan, saya nggak ada keluhan, ngapain juga saya melakukan validasi, ya. Takut, Dok. Nah, ada ketakutan, ya. Iya. Padahal dengan penemuan kondisi lebih awal, maka kita harapkan kuratif atau penyembuhan juga lebih banyak kita temukan. Iya, baik. Terima kasih, Dokter. Sebelum kita lanjut lagi, saya akan kembali ke Ibu Susan. Tadi juga sudah diceritakan mungkin Ibu Susan dari awal mungkin sempat batuk-batuk yang lama, kemudian baru pada akhirnya merasakan, oh kayaknya ini
udah nggak benar gitu kan ya Bu ya, baru akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah mungkin boleh diceritakan juga kira-kira pada saat proses di awal ketika didiagnosa sebagai oh ini ternyata adalah kanker paru. Mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana perasaan Ibu pada saat itu, kemudian juga apa yang sebetulnya pada saat pertama kali didiagnosa sebagai penderita kanker paru itu apa yang langsung dibutuhkan pada saat itu? Iya, awalnya saya sempat juga ya salah diagnosa karena dikiranya kan TBC, sempat tuh Iya. selama 1 minggu, 2 minggu, seminggu pertama lah gitu ya. Tapi setelah dikasih obat TBC kok nggak membaik, nah saya baru tindak lanjut lagi nih, second opinion lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai ketahuan kanker tuh. Ya pastinya kaget ya, maksudnya nggak nyangka lah. Saya kan hidup sehat lah gitu ya. Jadinya maksudnya olahraga cukup, makan cukup lah gitu. Terus nggak merokok gitu. Kan jadi kaget lah, nggak kayaknya mustahil lah gitu ya. Kok bisa bisa kena juga gitu. Nah jadi waktu itu ya sudah kita ya berusaha ya menerima kondisi gitu ya. Lalu kita berpikir tindakan apa selanjutnya yang harus kita lakukan untuk bisa ya paling nggak memperpanjang umur lah karena di stadium 4B gitu. Lalu ya pengadakan PET scan untuk mengetahui apakah ada penyebaran tempat lain gitu. Ternyata sudah ada gitu. Jadi kemudian tindakan apa? Oh ya, treatmentnya kemo gitu untuk awalnya sampai akhirnya tes juga tes genetik ya. Sampai oh ya jenisnya apa, jenis kankernya sudah ketahuan, lalu bisa pakai obat apa yang lebih tepat supaya lebih kena sasaran gitu. Kemudian saya berhenti kemo tradisionalnya, kemudian atau konsep kemo yang biasa, lalu saya beralih ke targeted terapi gitu. Oke, berarti boleh diceritakan juga Bu, mungkin dari proses pengobatan awal hingga hari ini tuh sudah berlangsung berapa lama dan kemudian juga pengobatan apa aja mungkin yang sudah pernah dilakukan? Mm-mm. Saya tuh udah Juli 2022 Juli. didiagnosa kanker. Sekarang udah masuk tahun keempat ya. Jadi awalnya sempat 1 kali kemo tradisional gitu ya, kemo biasa dan itu kan efeknya besar ya, maksudnya sampai langsung botak gitu. Dalam 2 minggu saya langsung kehilangan rambut, semua gitu. Tapi kemudian kebetulan lagi waktu itu hasil dari tes genetiknya keburu keluar bahwa oh ini jenis mutasi ya gitu. Jadi bisa pakai obat targeted terapi. Kemudian saya pakai obat targeted terapi itu sampai di tahun kedua. Kemudian resisten 50%. Jadi saya ada penambahan obat lagi dengan kemo infus. Kemudian setahun kemudian ada resisten lagi sehingga saya tambah lagi obat jenis lain. Jadi memang walaupun targeted terapi ini ke teknologi pengobatan yang baru ya, tapi yang lumayan canggih, tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin masih perlu ditingkatkan, Iya. diimprove lah ya gitu ya. Iya, baik. Tentunya tadi udah diceritakan bahwasanya memang sudah hampir kurang lebih 4 tahun ya Bu ya melewati pengobatan tersebut. Dan dari Ibu Susan sendiri bagaimana melihat perkembangan dari 2022 hingga akhirnya di 2026 ini di Indonesia sendiri khususnya proses pengobatan untuk kanker paru ini secara khusus Ibu? Sebenarnya bagus ya, sebenarnya saya melihat kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu ya, zaman maksudnya teman-teman saya yang 20 tahun lalu yang meninggal cepat gara-gara kanker gitu. Sekarang ini saya lihat sih tingkat survivalnya bagus. Banyak teman-teman yang udah 10 tahun, lebih dari 10 tahun survive ya untuk kanker paru ini gitu. Terutama teknologi obat yang makin canggih, makin improve gitu dengan efek samping yang lebih minimal dibanding kemoterapi konvensional. Ya tetapi masih banyak yang mesti harus tetap di Tingkatkan ya Bu ya? improve ya, terutama karena mungkin sel kankernya juga makin berlomba dengan obat gitu. Jadi tingkat resistensinya juga mungkin ya harus makin ditekan gitu. Oke, iya baik. Nah, terima kasih Bu Susan atas jawabannya dan saya akan kembalikan terlebih dahulu ke dokter. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang betul Dok,
perkembangan dari pengobatan kanker ini dari tahun ke tahun terus meningkat ya dok ya, walaupun memang pada akhirnya setiap peningkatan tersebut dibutuhkan peningkatan yang lebih meningkat lagi ya dok ya. Nah kalau dari dokter sendiri, bagaimana dokter melihat perkembangan proses pengobatan kanker paru saat ini, dan apa yang bisa dokter harapkan kepada pasien ketika mungkin mereka ketika didiagnosa kanker, apa yang sebetulnya mereka bisa lakukan? Ya, baik. Jadi pertama saya juga menanggapi yang sampaikan Bu Susan tadi ya. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama terkait dengan diagnostik ya. Memang kita mengetahui Indonesia ini masih merupakan eh, apa namanya masyarakat dengan populasi TB paru yang sangat tinggi ya. Makanya dalam banyak, karena saya juga seorang dosen ya, maka kita selalu menyampaikan di layanan kesehatan primer, bahkan juga di layanan kesehatan rujukan ya, kalau misalnya keluhan, karena keluhannya sama, TB, kanker paru ataupun dengan penyakit infeksi lain secara umum bisa ya, maka penting kita memastikan diagnostik kita ya. Pada pasien-pasien dengan keluhan batuk yang lebih dari 2 minggu ya, ataupun sesak nafas, kalau kita bisa buktikan itu TB paru dengan pemeriksaan dahak atau pemeriksaan bakteriologis, itu jelas kita harus segera melakukan pengobatan TB paru. Tapi pada pasien-pasien yang dalam tanda kutip kita belum bisa memastikan itu ada TB paru, di beberapa tempat ya, wilayah yang tidak memiliki fasilitas ya, misalnya ronsen torak dan sebagainya, memang kita menyampaikan ada tempatnya untuk kita lakukan pengobatan TB 2 minggu maksimal ya. Kenapa? Karena memang penduduk kita masih banyak yang menderita TB paru ya. Tapi kalau misalnya setelah 2 minggu tidak ada keluhan yang membaik ya, atau kemudian malah pasiennya kondisinya semakin memburuk, maka perlu dilakukan proses rujukan segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang memiliki prosedur diagnostik yang lebih baik ya. Jadi itu memang kita sampaikan ya, dan juga memang perlu ada namanya penguatan ya dalam prosedur diagnostik, terutama kaitan dengan penyakit-penyakit kanker paru dan respirasi seperti ini. Iya. Kemudian kedua tentang pengobatan ya. Tadi juga sudah disampaikan Bu Susan dan juga yang tanyakan Mas Wildan, bahwa saya selalu sampaikan ke pasien-pasien saya, penderita kanker paru itu bukan berarti selesai ya. Harapan itu masih ada ya. Kenapa? Karena memang pengobatan kanker paru itu semakin inovatif dan semakin berkembang dengan pesat ya. Kalau dulu saat saya sekolah ya, kanker paru itu masa tahan hidupnya 6 bulan ya, bahkan mungkin lebih pendek. Tapi saat ini banyak kita temukan pasien-pasien kanker paru ada yang 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun. Artinya perkembangan pengobatan kanker paru itu semakin maju dan bergerak menjadi penyakit kronik ya, bukan hanya menjadi penyakit yang mematikan saja, tapi sekarang sudah berkembang menjadi penyakit yang kronik. Karena tadi pengobatan kanker paru itu bukan hanya kemoterapi saja ya, tapi sudah ada pengobatan dengan pembedahan ya, sudah ada dengan radioterapi, sudah ada dengan pengobatan secara molekular, salah satunya dengan terapi target. Bahkan saat ini sudah ada pengobatan dengan imunoterapi yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sel tubuh kita dalam mengenali sel kanker dan menghancurkannya. Jadi, dan pilihan-pilihannya pun semakin beragam ya, dan bisa pun kita lakukan dengan kombinasi ya, sehingga tentu outcome akhir yang kita harapkan pasien-pasiennya semakin membaik dan kesembuhan juga akan tercapai ya. Sekarang sekali lagi kita lagi mencanangkan bagaimana melakukan penemuan stage lebih awal. Ya. Sehingga kuratifnya ya akan semakin besar kita dapatkan. Ya, mungkin itu juga yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, Dok ya. Khususnya
orang-orang yang mungkin memiliki tingkat resiko yang tinggi, Dok. Tapi tadi kita ketika membahas seputar pengobatan ya, Dok ya. Tentu masih banyak sekali persepsi-persepsi di luar sana ketika saya bisa bilang hampir semua penyakit persepsinya adalah eh, masih jauh lebih baik berobat di luar negeri daripada berobat di dalam negeri. Mungkin dengan banyak pertimbangan atau melihat banyak sekali isu-isu yang kurang baik mungkin mengenai masalah pengobatan yang ada di negara kita ini sendiri khususnya. Bagaimana mungkin dokter bisa meluruskan sekaligus juga menjelaskan bahwasannya seberapa jauh juga kemampuan rumah sakit yang ada di Indonesia ini dalam menangani kanker khususnya kanker paru itu sendiri, Dok? Ya, baik. Jadi tentu manusiawi ya menurut saya kalau ada pasien ataupun keluarga ingin mendapatkan pengobatan yang terbaik, Ya. ya. Ya, memang kalau kita lihat cukup banyak iklan-iklan ya, testimoni yang dari rumah sakit luar terkait dengan pengobatan dan pelayanan di rumah sakit luar ya, dan saya rasa itu manusiawi sekali karena sekali lagi pasien dan juga keluarga pasien ingin mendapatkan pengobatan yang terbaik ya. Tapi juga perlu saya sampaikan bahwa pengobatan di Indonesia khususnya untuk kanker paru itu tidak kalah dibandingkan dengan rumah sakit luar ya. Memang di sana sini tentu ada kekurangan-kekurangan karena memang alat-alat diagnostik ya ataupun pengobatan yang di seluruh wilayah Indonesia itu tidak merata ya. Maka memang menurut saya pemerataan layanan diagnostik ya, kemudian juga pengobatan juga hal yang penting. Di samping tentu behind the alatnya ya itu juga jauh lebih penting lagi. Jadi pemerataan SDM ya, pemerataan alat dan juga jangkauan mendapatkan pengobatan merupakan hal yang penting agar stigma ya atau pendapat dari banyak masyarakat kita bahwa pengobatan di luar itu lebih baik bisa kita hapus ya. Kemudian menurut saya kita sebagai klinisi ya, kita mendapatkan memang pengobatan-pengobatan di Indonesia ya itu sudah cukup baik ya, dengan adanya JKN ya. Tadi disampaikan Bu Susan bahwa ada banyak terapi-terapi target yang diberikan itu sudah di-cover oleh BPJS. Ya. Semua obat-obat kemoterapi untuk terkait kanker paru itu sudah di-cover oleh BPJS. Ya. Radiasi di banyak tempat di Indonesia sudah tersedia. Ya. Operasi di banyak tempat sudah banyak dilakukan. Ya. Memang saat ini obat-obat terapi target lanjutan ya, kalau terjadi resistensi memang belum di-cover oleh JKN ya. Itu juga dengan obat-obatan imunoterapi itu juga belum di-cover oleh JKN, tapi secara overall ya saya rasa 80% ya pengobatan kanker paru ini sudah di-cover oleh JKN dan itu sangat membantu banyak pasien ya. Memang tentu sebagai klinisi dan juga banyak pasien berharap pengobatan-pengobatan lanjutan ini ya, terapi target lanjutan ataupun obat-obat imunoterapi bisa juga digunakan di banyak pasien ya, terutama pasien-pasien dengan yang menggunakan JKN ya. Mudah-mudahan podcast ini didengar ya, untuk agar layanan untuk pasien-pasien kanker paru kita menjadi jauh lebih baik lagi. Iya, itu jadi harapan kita bersama dokter, dan tentunya Ibu Susan juga pasti memiliki harapan yang sama bahwasannya dengan adanya podcast ini selain kita juga memberikan informasi bahwasannya semoga kedepannya layanan-layanan itu juga bisa memberikan pengobatan yang terbaik juga ya dok ya. Jadi memang tidak harus atau bahkan kita bisa menghilangkan stigma bahwasanya berobat ke luar negeri jauh lebih baik, padahal di Indonesia sendiri juga sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk pengobatan tersebut ya dok ya. Saya akan kembali ke Bu Susan. Tadi kita sempat ngobrol Ibu bahwasannya Ibu sudah terdiagnosa dari tahun 2022.
Tentu itu sudah waktu yang cukup panjang ya Bu ya, dari 4 tahun menderita kanker paru, dan tentunya itu akan memakan biaya yang tidak sedikit ya Bu ya. Pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan khususnya mungkin pada saat pengobatan, dan mungkin bisa diceritakan oleh Ibu Susan bagaimana proses pembiayaan dari pengobatan Ibu sendiri, dan apakah memang mungkin tadi sempat kita mention BPJS juga ada sudah mengcover beberapa bagian dari pengobatan tersebut. Mungkin bisa diceritakan juga peran BPJS Kesehatan dalam pengobatan Ibu Susan. Silakan Ya, Ibu. betul kata dokter bahwa BPJS ini sudah banyak berperan ya, terutama dalam 10 tahun terakhir ini saya lihat sih banyak ya masyarakat yang terbantu dengan BPJS gitu. Jadi teman-teman yang kanker paru pun juga banyak yang merasakan fasilitas BPJS ini. Cuma memang ya perlu perlu di ya diimprove, ditingkatkan lagi, terutama ada beberapa ya obat yang seperti dokter sebutkan tadi, targeted terapi yang belum di cover BPJS gitu. Jadi memang ada yang obat-obat terbaru ya dok ya, yang imunoterapi, lalu targeted terapi yang generasi terakhir itu belum di cover. Jadi harapannya ya kalau bisa mungkin pemerintah lebih lebih apa lebih memberikan perhatian khusus pada kanker paru ini gitu, mungkin dengan bentuk kerjasama dengan instansi lain mungkin barangkali sehingga bisa mendapatkan mungkin keringanan atau di cover full gitu. Itu aja. Oke, baik. Itu tadi harapan, mungkin itu Oh ya, harapan semua itu satu juga ya yang dok. kedua ya mungkin tadi saya kurang menambahkan, selain BPJS ya alternatif keduanya ya asuransi swasta Iya. gitu. Jadi saya selama ini ya memang karena ada yang nggak di-cover dengan BPJS, alternatifnya adalah asuransi Asuransi. swasta yang bisa meng-cover semua. Cuman kan sayangnya asuransi swasta ini juga belum di masyarakat kita tuh belum apa ya, belum Banyak yang belum iya. ya yang belum tahu maksudnya manfaatnya asuransi itu gitu. Iya, baik. Tentu Ibu Susan punya banyak sekali harapan-harapan dalam proses peningkatan dari penanganan kanker paru ini sendiri. Mungkin boleh disampaikan juga Ibu kepada healthies yang di rumah, apa sebetulnya harapan yang sangat ingin sekali Ibu dapatkan terkait penanganan kanker paru di Indonesia ini untuk ke depannya, Ibu? Kalau untuk penanganan kanker paru, saya berharapnya memang seperti kata dokter tadi, harus ada pemerataan peralatan di seluruh Indonesia ya, bukan cuma sekedar di Jakarta aja atau kota-kota besar gitu. Karena kan baik teman-teman saudara-saudara yang mungkin agak jauh di pulau-pulau tertentu yang nggak terjangkau gitu dengan peralatan ini gitu, supaya lebih merata. Kedua, berharapnya bahwa kanker ini bisa dicegah kan sedini mungkin. Jadi kalau bisa ditingkatkan sosialisasi, screening atau deteksi dini supaya ya lebih gampang lah penanganannya, jangan sampai udah stadium lanjut begitu. Itu ya itu kedua. Yang ketiga itu ya berharapnya pemerintah juga makin makin lebih memikirkan segi pembiayaannya ini gitu. Oke, baik. Mungkin tentu harapan terakhir tadi memang dikhususkan untuk pemerintah, bahwasanya memang semoga pemerintah juga bisa lebih memberikan perhatian ya Bu ya Betul. kepada pengobatan kanker ini khususnya di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Susan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentu healthies di rumah yang menonton juga pasti mendapatkan insight, dan tentunya juga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali untuk berbagi kepada kita semua. Nah, dokter, sebagai penutup, kira-kira dari dokter sendiri, apa pesan utama seorang dokter Andika untuk masyarakat agar lebih aware, agar lebih peduli terhadap kesehatan paru, dan bagaimana pesan dokter kepada seluruh penyintas dari kanker paru ini sendiri, dok? Ya, jadi pesan saya untuk semua healthies ya, ada 3 ya. Pertama, jangan mulai merokok. Ya. Kalaupun sudah merokok, segera berhenti. Ya, karena memang faktor risiko kanker paru itu adalah merokok yang terbesar. Yang kedua, kenali risiko sedini mungkin. Ya, karena itu merupakan chance kita untuk kesempatan untuk menemukan kasus lebih awal. Ya. Dan ketiga, lakukan deteksi dini secepat mungkin. Ya.
sehingga diagnostik pasien menjadi lebih jelas, ya, dan penyembuhan dan pengobatan akan semakin baik. Ya, jadi menurut saya 3 pesan itu yang paling penting. Bagaimana kita melakukan pencegahan dengan berhenti merokok, ya, ataupun jangan memulai merokok. Kenali risiko dengan melakukan screening, ya. Dan ketiga, tentu lakukan deteksi dini. Jangan anggap enteng, ya. Jangan tunggu keluhannya semakin berat, ya. Dan untuk pasien-pasien yang terkait dengan kanker paru, ya, saya menyampaikan bahwa jangan putus asa, ya, karena harapan itu selalu ada, ya. Tugas kita untuk selalu berusaha dan berikhtiar, karena penyembuhan itu akan ada jalannya, ya. Tentu kita berharap dengan mendapatkan informasi-informasi yang terbaik dan juga layanan pengobatan yang terbaik, itu harapannya kesembuhan akan didapatkan. Iya, baik. Luar biasa sekali harapan itu yang tentunya juga kita harapkan bersama ya Bu ya. Bahwasanya segala sesuatu pasti kita berharap yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu aware terhadap diri sendiri ya Dok ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Andika, Ibu Susan yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, kemudian juga memberikan informasi sekaligus meluruskan hal-hal yang mungkin masih banyak keliru di luar-luar sana. Dan Healthies di rumah yang sedang menonton, kita semua sudah diingatkan oleh Dr. Andika tadi dan Ibu Susan juga bahwasannya memang salah satu faktor utama dari kanker paru ini memang betul adalah perokok. Tapi untuk yang tidak perokok pun masih ada potensi untuk mendapatkan itu. Dan banyak sekali hal-hal di luar sana yang juga menjadi ancaman bagi kita semua. Dan untuk itu yang paling penting adalah tentu kita yang terlebih dahulu harus mengenali faktor risiko. Kemudian juga jangan pernah untuk mengabaikan gejala-gejala yang ada ya Dok ya. Nah Healthies dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk memanfaatkan program dari Kementerian Kesehatan yaitu CKG, Cek Kesehatan Gratis. Dan jangan lupa juga untuk melakukan screening secara rutin setiap tahunnya, karena deteksi dini merupakan kunci utama untuk menemukan penyakit yang lebih awal, sehingga penanganan yang kita lakukan dapat berjalan lebih cepat dan peluang keberhasilannya juga akan lebih baik. Untuk itu jangan lupa juga untuk saksikan podcast-podcast dari Kementerian Kesehatan Kemenkes di episode-episode berikutnya. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.